tentang dirinya. Ternyata Yesus bersaksi dia utusan Tuhan. Kristen bersaksi Yesus Emang Tuhan. Mana yang benar? Yesus itu utusan Tuhan, Nah, yaitu kalau itu, Allah. betul, saya setuju. Yesus utusan. Ya syukurlah Bang, Anda sudah tidak menurunkan Yesus lagi. Setidaknya itu ada kemajuan lah. Orang di Bible tertulis kok Yesus hamba Tuhan. Ya, di Matius 12 ayat 18. Ya, kalau ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kela cuma DP. Iya. Coba kita sambut dulu ini Pak Pendeta ini. Siapa tahu bisa menyadarkan Holong supaya kalau ada bisa teman-teman kembali. yang diajak ngobrol dulu Bang. Soalnya kalau aku Iya. diajak ngobrol nanti Bang nggak lagi gitu Bang. Ya ini ada pendeta pendamping nih. Siapa tahu bisa menyadarkan Pak Holong bisa kembali menuhankan Yesus. Selamat malam Pak Pendeta pendamping. Astaga. Pak Pendeta Frans. Halo, Ya, selamat malam Pak. malam. Gimana tanggapan Bapak? Ini ada saudara Holong nih. Dia Kristen tapi nggak percaya lagi Yesus Tuhan. Gimana pendapat Pak Pendeta? Oh, itu urusan dia, Pak. Berarti dia cuma Kristen KTP, labelnya aja. Kalau begitu Pak Pendeta, data apa yang paling akurat di Bible itu mengatakan Yesus itu Tuhan? Karena gini, Yesus itu dia adalah Tuhan. Iya, di mana tertulis itu Pak? Sekarang dibilang datanya loh, laikku. Sabar, tanya dulu data. Ya betul itu lah Holang. Data bukan perasaan ya lah Holang ya. Sabar ya. Kalau perasaan sih semua orang kalau rasa atau iman gitu. Harus data yang akurat karena di Bible itu waduh berjubel datanya Yesus mengklaim dirinya utusan Tuhan. Ya, di mana kira-kira Pak Pendeta Yesus mengklaim dirinya Tuhan? Sabar, saya cari dulu ya Pak ya. Iya Pak. Pak De siap-siap Pak De ya. Aman. Ya. Saya kalau ada Pak De itu saya diam aja dulu. Kalau ada guru ya kita murid diam. Boleh aku Ya saya bertanya juga dulu, Kak, Bang? gitu juga Bang. Saya juga belajar juga. Sama-sama kita belajar lah ya, Holang. Saya juga mau bertanya ini. Jangan sampai bawa Yohanes 13:13. Nah, ini dengar ya, 1 Ya. Timotius 1 ayat 1. Dari Paulus, Rasul Yesus Kristus yang secara langsung diutus oleh Allah Juru Selamat kita dan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yaitu satu-satunya harapan kita. Dari Paulus kan Bang? Iya, itu kan dari Paulus kan. Dia mengaku adalah bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Loh gini loh Bang, kita logikanya aja Bang. Saya pun bisa mengakui Sugi Kristologi ini adalah bapak saya, padahal enggak. Yang saya minta datanya Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Nah, kalau kata orang itu bisa dijadikan dalil, ini berbahaya. Para murid Iya, pernah memang. menyebut Betul. Yesus hantu. Apa Anda percaya Yesus hantu? Tidak. Nah, padahal para murid mengatakan Yesus hantu. Itu karena mereka kurang percaya, karena itu seolah-olah mereka itu lihat itu hantu yang muncul gitu loh Pak. Nah iya kan Anda menuhankan Yesus berdasarkan apa yang dikatakan Paulus. Sementara murid terdekat Yesus
Yang 11 murid ya. Karena waktu itu Yudas sudah nggak ada, 11 murid. Itu mengatakan Yesus hantu. Anda baca dalam Lukas 24 ayat 37. Atau waktu ketika Yesus, apa kata murid-murid? Hantu katanya, bukan Tuhan. Hantu, hantu, hantu. Hantu. Woi, tunggu bentar Bang Sugi. Teman-teman saya, tolonglah, jangan sampai kayak gini lah. 2 kali pelaporan loh. Ini hanya diskusi loh. Janganlah suka ngeripot-ripot lapor-lapor orang diskusi biasa kok. Sabar lah. Karena Ada ayat yang lebih penting Pak Pendeta. Anda baca Yohanes 5 dari ayat 19. Itu peringkopnya di atas ayat 19. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Coba kau baca ayat itu satu peringkop. Ada nggak di situ Yesus bersaksi bahwa dia Tuhan? Yohanes Justru yang- berapa? Yohanes berapa tadi yang saya sebut? Yohanes 5 dari ayat 19. Peringkopnya saja udah ngomong tuh, kesaksian Yesus tentang dirinya. Kau baca sampai habis itu ayat, sampai ayat 37. Adakah di situ Yesus bersaksi bahwa dirinya Tuhan? Sabar, Justru- sabar Pak, saya coba. Justru yang Ayat saya 19. temukan apa? Kata Yesus di ayat 36 misalnya kan. Aku mempunyai kesaksian Gini, yang gini. lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Tuh, kesaksian Yohanes saja nggak penting, apalagi kesaksian Paulus. Ya? Tunggu Pak. Ini kan kesaksian Tuhan Yesus tentang dirinya Iya. tentang dirinya. Kau baca, kau Makanya- baca. Hmm, Kau baca maka di situ Yesus ada nggak Yesus menjawab bersaksi bahwa dirinya mereka Tuhan? kata, Aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengejarkan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa. Nah, Ini di situ melihat udah gugur Bapa. dia Tuhan. Mengejarkannya sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Ngerti maksudnya yang dikerjakan Oh, paham anak. sekali. Saya sangat paham sekali. Sebab Bapa mengasihi. Iya, sebab saya Bapa paham mengasihi Pak. Oke, anak. saya jawab. Satu ayat saya jawab. Di dalam kisah para Rasul 22 ayat 22. Dengarlah hai orang Israel, yang aku maksudkan ialah Yesus Kristus dari Nazaret, orang yang ditentukan Allah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan, keajaiban-keajaiban yang dahsyat di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu, yang dilakukan oleh Allah melalui dia. Jadi Yesus melakukan pekerjaan, Itu perkataan siapa? khotbah Petrus. Itu perkataan siapa? Perkataan Petrus, khotbah Petrus itu. Tujuannya ke siapa? Kepada orang Israel. Kan Khotbah jelas ayatnya. Petrus tujuannya Kepada orang Israel. Nah, Dengarlah hai orang Petrus Israel. itu untuk menyadarkan orang-orang Israel, Bapak. Nah ya, Menyadarkan orang-orang Israel. menyadarkan orang-orang Israel bahwa Yesus Tuhan atau utusan Tuhan? Menyadarkan orang Israel untuk Kalau Bapak membuktikan baca Yesus Alkitab, Tuhan jangan atau baca utusan? satu ayat. Pak, Anda nggak usah mengajarin saya soal Bible. Saya pakarnya Bible, nggak perlu baca, Pak. Ya, nggak perlu baca saya. Nggak usah ngajarin Nah, Bible. Dari Kejadian sampai Wahyu udah selesai saya baca, ngelotok di otak, Pak. Nggak usah kau ajarin soal Bible. Ini pakarnya nih. Belum ada pendeta yang berani debat dengan saya buka open camp tanpa buka Bible. Belum ada. Nggak usah ngajarin Bible sama saya. Ya, bahkan tadi saya mengatakan kepada Anda, Bukan, Yohanes 5 begini, Pak. dari ayat 19 saya tahu peringkopnya, terus tahu saya ayatnya. Gak usah khawatir soal Bible. Gak usah ngajarin saya. Oke? Enggak, ini Pak. Kalau masalah Yohanes 5 ayat 19 sampai 37, itu kan kesaksian tentang kesaksiannya Yesus Tentang sendiri. dirinya. Ya Untuk kan? dirinya, Nah, untuk dirinya. Di ayat Makanya itu, gini, Pak, makanya ada makanya tidak kita Yesus? baca. Bentar, saya tanya Makanya sama kita Anda. baca. Saya tanya sama Anda. Di ayat itu, adakah Yesus bersaksi tentang dirinya bahwa dia Tuhan? Ada enggak? Nah, makanya saya baca dulu. Saya Apakah? baca dulu. Gimana kalau saya nggak baca? Ya, baca. Gitu, karena Kalau baca ada, dulu iris baru telinga kita saya. ngerti. Gini, Di ayat yang gini. ke-20. Ah, Pendeta Frans.
ketika saya Ya, masuk Pak. diskusi gini ya, Laiku, ketika saya naik diskusi lintas agama ini, saya dulu orangnya sangat garang melawan. Pertama kali itu saya lawan Ustadz PI sampai saya maki-maki ya. Setelah saya pelajari ya, saya mulai merendah ya. Karena apa? Saya pelajari. Gini aja Pak, kalau ada memang Bapak mendapatkan data Yesus mengatakan dia sebagai Tuhan, ini yang dikompali semua yang nggak seiman dengan saya tantang kembali mereka semua. Makanya saya baca dulu Alkitab biar 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 Soalnya yang Bapak baca ini itu aja bolak-balik. Aku mau kurung liping aja, itu aja bolak-balik. Nggak ada yang memastikan. Semua di awan-awan, ibaratnya di awan-awan. Ya Gini, silakan kalau baca. Silakan gini, baca dari ayat 19 Bang sampai ayat Holo, kalau 37 kita Anda baca. baca cuma satu ayat kita nggak akan mengerti gitu loh Bang. Iya, bacalah, Kalau bacalah. kita baca seluruhnya, Bacalah. kita akan mengerti. Gitu. Sebelum Anda baca, saya udah hatam ayat itu. Coba kau bacalah. Di Oh mana iya, di situ Yesus bersaksi bahwa dirinya Tuhan. Silakan. Kamu comot dengar satu dulu ayat Pak, boleh. dengar di ayat yang ke-20, sebab Bapa mengasihi anaknya. Nah, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri, bahkan ia menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendaknya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapaknya yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia itu Tuhan yang mengutus aku. Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turun dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Pindah dari maut ke dalam hidup, mengerti ya? Oke. Aku berkata Bang Sugi, izin jawab ya. Iya. Enggak, bentar Bang Holong. Dari ayat udah cukup Pak. Saya tanya sama Bang Holong. Dari ayat yang Bapak Pendeta baca, ada nggak di situ Yesus itu indikasi bahwa dia Tuhan? Gini loh, makanya saya mau tanya sama abang ini. Siapakah Bapak, siapakah anaknya tadi? Awal dari Bapak baca tadi. Gini, kalau tidak melalui Bapak, anak itu tidak ada gitu loh maksudnya. Makanya dari pekerjaan itu yang baik. Pertanyaan saya, siapakah Bapak itu, siapakah anak itu? Bapak hidup dalam dirinya sendiri. Demikianlah juga diberikannya anak mempunyai hidup dirinya sendiri, dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Jangan kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah diberbuat baik akan keluar dari bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuatu dengan dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ya udah yang kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Nah, kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ialah
bersaksi tentang kebenaran, tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyalakan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati ketika saja cahaya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang disarankan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Diulang lagi. Pekerjaan itu juga yang dikerjakannya sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Oke. Sekarang dari ayat 19 sampai ayat 37 yang Anda baca, adakah Yesus bersaksi bahwa dirinya Tuhan? Atau Yesus bersaksi dia utusan Tuhan? Dia utusan Bapa. Nah, peringkopnya jelas, kesaksian Yesus tentang dirinya. Ternyata Yesus bersaksi tentang dirinya bahwa dia utusan Tuhan. Batal Yesus dari Tuhan. Tidak ada satu ayat pun yang bisa memperkuat bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tidak ada satu ayat pun dalam Bible. Ya, terutama ucapan-ucapan Yesus itu. Gini aja lah, Pak Frans Daniel. Menurut Abang, derajat mana lebih tinggi, Allah Bapa atau Yesus? Kalau menurut saya sih, kalau kita mau pelajari Alkitab itu, Allah itu berarti dia tuh Bapa. Mana derajatnya lebih tinggi? Yesus tuh Mana anak. derajatnya? Yesus tuh Ya, anak. derajatnya lebih tinggi Mana? mana? Mana yang lebih tinggi derajatnya? Ya, Bapa yang lebih tinggi lah, Bapa yang lebih tinggi. Contoh, kalau kita punya Bapa, kita punya orang tua, mana yang lebih berkuasa? Kita atau Bapa? Gitu. Itu bagus tuh Bang, jawaban Abang. Bagus. Yang Kalau lebih Anda berkuasa. mengatakan, bentar Bang. Kalau Anda mengatakan bahwa Bapa lebih tinggi derajatnya daripada Yesus, maka status Yesus tetap utusan. Karena menurut Yesus dalam Yohanes 13 ayat 16, seorang utusan tidak sama dengan yang mengutus. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Yohanes 14 ayat Karena 28, gini, Bang. Bapakku lebih besar daripada aku. Yohanes 10 ayat 29, sebab Bapakku lebih besar daripada siapapun. Jadi Yesus tetap mentok Karena dia Yohanes utusan. 16 ayat 3, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betul, saya setuju, nggak ada masalah dengan ayat itu. Tapi Bang Suki, pertanyaan tunggu seperti bentar. apa? Tunggu. Karena besar karunia, apa tadi coba diulang Bang? Karena begitu besar kasih Allah karena terhadap begitu dunia, besar maka ia Allah mengaruniakan akan anaknya dunia yang ini, tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. kepadanya tidak binasa, Oke. melainkan beroleh Yang hidup mengikuti- yang yang- kekal. Iya, tapi dia berbicara gini Bang. Yang mengikuti ajaran dia kan Bang kan? Sekarang menurut Abang yang mengikuti ajaran dia, Kristen kah atau Muslim? Ya Kristen lah. Oh, Yang gitu bilang ya, Bang. Muslim Abang makan- siapa? Abang berdoa sujud enggak? Yang bilang Muslim siapa? Tidak ada datanya kalau itu ayat bilang Muslim yang mengikuti Tuhan. Ini Iya, aku Kristen cuma yang mengikuti aku- orang percaya. Kalau Iya, orang yang aku cuma- percaya itu berarti dia hidup selama-lamanya. Berarti hidup yang kekal itu yang dia terima. Iya, aku Bukan cuma tanya aja binasa. tadi Bang. Aku pun belajar Bang. Sekarang gini. Abang Percaya berdoa sebagai utusan. Lanjut. Abang, Ya, halo. Abang kalau berdoa sujud enggak? Saya nggak sujud. Enggak sujud. Kalau Yesus berdoa gimana, Bang? Sujud. Kalau Yesus berdoa itu dia di Bukit Golgota, di ini apa tuh di Getsemani, dia tidak bersujud. Sujud Bang di situ Bang. Gimana sih Abang ini? Kemudian Di mana, Yesus Bang? maju sedikit dan sujud
Tuh. Dia tidak bersujud, Tuh. Bang. Dia Di situ cuma ditulis duduk sujud loh. baru. Gimana sih? Anda nih baca Bible enggak? Makanya, Bang, Yesus kalau maju sedikit dan sujud. Kok enggak sujud katanya? Gimana abang ini? ya terserah. Gini dulu, tunggu dulu. Yesus sunat enggak, Menyatakan Bang? itu. Yesus sunat enggak? Yesus nggak sholat. Ngapain Yesus sholat? Bukan, Yesus sunat enggak? Sunat. Sunat enggak? Sunat. Kalau abang sunat enggak? Kalau menurut Alkitab sunat itu bukan sunat kulit katanya, berarti sunat hati. Atau lagi kan? Padahal ada perintah sunat Bukan hati, sunat ada kulit. perintah sunat Yesus, mulut. abang makan Ada babi dua, enggak? Bang. Kena lagi aku. Kalau aku makan babi, kenapa, Bang? Enak Kenapa babi kalau makan babi? tuh. Enak babi tuh. Yesus, Enak makan Yesus daging. makan babi, Bang. Dia yang cipta, mana dia mau makan? Hah? Yesus yang mencipta. Karena gini, Bang, karena gini, semua yang Tuhan ciptakan itu baik adanya, Tapi Tuhan kan melarang baik makan babi adanya. kan? Tapi Tuhan kan Makanya- melarang makan babi, Bang. Melarang itu bukan larang, tapi ada penggenapannya di perjanjian baru di Mana? 1 Gimana Yesus Korintus. membolehkan makan babi? Itu ada ayat-ayat yang genap di Mana? 1 Korintus 8 itu. Paulus Karena lagi. saya Kalau nggak ada buat- Paulus, Anda nggak bisa jadi Kristen rupanya, Bang. Katanya yang Anda ikuti ajaran Yesus, tapi kok yang kamu ungkapkan ajaran Paulus. Sementara ajaran Paulus dan Yesus itu bak bumi dan langit. Jauh bedanya. Bang, Yesus memuliakan hukum Taurat. Yesus menegakkan hukum Taurat. Bahkan menghilangkan satu titik dari hukum Taurat, kata Yesus masuk neraka. Menurut Paulus hukum Taurat itu kotoran. Filipi 3 ayat 8. Kok Anda bilang sama? Katanya ngaku pengikut Yesus. Tapi kok yang disampaikan ajaran-ajaran Paulus? Gimana sih? namanya Paulus itu adalah Rasul Yesus Kristus, Bang. Kalau dia Rasul Yesus, seharusnya apa yang diajarkan Paulus dan Yesus itu sinkron. Tapi kok nggak sinkron? Kata Yesus, hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga langit dan bumi lenyap. Matius 5 dari ayat 17. Kau baca di situ. Tapi menurut Paulus, hukum Taurat itu dihapus dengan matinya Yesus di tiang salib. Filipi 2 ayat 15. Menurut Paulus, hukum Taurat sampah. Filipi 3 ayat 8. Anda baca dari ayat 6. Mengenai penganiayaanku terhadap jemaat, mengenai ketaatanku terhadap hukum Taurat, itu merupakan kebanggaan bagiku. Tapi setelah pengenalanku akan Yesus Kristus Tuhanku, semua itu kuanggap sampah. Nah, apanya yang sinkron? Gini, Pak. Yang Paulus katakan itu karena dulu dia suka menganiaya orang Kristen, orang percaya. Makanya semua perkataan Paulus itu, semua itu anggapku itu semua sampah bagi Paulus. Dulu mungkin aku nyapa ketika aku berjumpa dengan Yesus, makanya aku semua. Kenapa cuma satu gitu, yang Anda ambil? Padahal di situ ada dua. Mengenai penganiayaanku terhadap jemaat, mengenai ketaatanku terhadap hukum Taurat, itu merupakan kebanggaan bagiku. Tapi setelah pengenalanku Yesus Kristus akan Tuhanku, semuanya aku anggap sampah. Kenapa bisa begitu? Karena menurut Paulus dengan matinya Yesus di tiang salib, itu Yesus memerdekakan
kita itu dari kukuk perhambaan, dari peraturan-peraturan hukum Taurat itu. Seperti yang tertulis di dalam di dalam Galatia 5 ayat 1 sampai ayat 6, Anda baca di situ. Kalau kita masih melakukan sunat, ya, masih melakukan hukum Taurat, sama saja tidak mengakui pengorbanan Yesus. Makanya setelah Paulus menjadikan Yesus ini sebagai Tuhan mati di tiang salib, hukum-hukum Taurat itu dianggap sampah. Gitu loh. Kenapa Tuhan Yesus mati di kayu salib? Itu untuk semua orang berdosa di dunia ini, termasuk saya dan Bapak. Itu ajaran siapa? Hah? Ajaran siapa itu? Nah, kenapa Yesus harus mati? Karena dia rela mati untuk semua orang berdosa, Pak. Di mana Bukan untuk Yesus cuman saya mengajarkan, di mana Yesus mengajarkan bahwa dia mati di tiang salib untuk menghapus sebagai dasar keselamatan. Di mana? Tidak ada. Ada orang kaya bertanya kepada Yesus. Anda baca dalam Lukas 18 ayat 18 sampai ayat 24, atau di dalam Matius 19 dari ayat 18 dan seterusnya. Anda baca di situ. Ada orang kaya bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, perbuatan apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat, supaya mendapatkan hidup yang kekal?" Kata Yesus, "Mengapa kamu berkata aku baik? Tidak satu pun yang baik kecuali hanya Tuhanku saja, kecuali hanya Tuhan saja. Jika kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, apa kamu tidak tahu perintah Tuhan?" Kok enggak Yesus enggak mengajarkan apa kamu tidak percaya aku disalib? Kok enggak begitu? Kalau memang dasar keselamatan adalah salib. Justru Yesus, apa kamu tidak tahu perintah Tuhan? Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, kasihi sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kata orang kaya itu, semuanya itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Kalau begitu, kalau kamu ingin sempurna, katanya, kurang satu lagi. Percaya aku disalib, menebus dosamu, gitu. Enggak juga ternyata. Apa kata Yesus? Kau jual semua yang... Bentar bang, saya belum selesai. Kau jual semua yang kau miliki, lalu kau bagi-bagikan kepada orang miskin, maka kamu akan mendapatkan harta di surga. Dan setelah itu ikutlah aku. Tetapi karena orang kaya itu sangat mencintai hartanya, dia pergi dalam keadaan sedih. Apa kata Yesus? Lihat, orang kaya itu nggak percaya aku disalib, makanya dia nggak masuk surga gitu. Enggak. Apa kata Yesus? Lihat, lebih mudah unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Jadi Yesus tidak pernah menawarkan soteriologi salib sebagai jalan keselamatan. Yang menawarkan siapa? Paulus. Kalau dengan Gini bang, ya silakan. kan di samping Tuhan Yesus itu kan yang disalib itu kan penjahat. Apa dia dikatakan di situ? Hari ini pun juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Apa Yesus mengatakan percaya aku disalib, kamu masuk surga gitu? Kan enggak. Bukan begitu. Bukan begitu. Di mana di situ Yesus mengajarkan itu? Hah? Oh, kamu percaya aku disalib, aku Tuhan, kamu masuk surga gitu? Kan enggak. Kenapa orang itu bisa masuk surga? Karena dia membela Yesus. Yang lainnya menghujat Yesus. Coba dicek itu ayatnya kalau nggak percaya. Karena dia membela Yesus. Ajar. Dia membela Nabi Tuhan. Sama seperti kami membela Nabi Tuhan. Masuk surga. Orang yang disalib itu juga masuk surga. Karena membela Yesus. Sementara yang lainnya menghujat Yesus. Emang bang udah tahu kalau masuk surga? Tahu dari mana kalau bang masuk surga? Tahu dari mana kalau masuk surga? Allah sudah berjanji kepada saya, kepada orang Islam. Anda baca dalam surah Al-Mu'minun.
Dari ayat 1 sampai ayat 11. Di situ orang-orang muslim itu mewarisi surga. Nah sekarang, di mana Yesus menjanjikan surga bagi Kristen? Begitu Di mana? Yesus pernah menyebut Kristen masuk surga itu di mana? Ayo. Kita nggak perlu dijanjikan. Lah. Terus kamu yakin masuk surga atas dasar apa? Yakinlah Ya. karena kita percaya dia. Dasarnya apa? Karena kita percaya bahwa dia Percaya telah apa? menyelamatkan. Yesus sebagai Tuhan atau utusan? Yesus adalah Tuhan. Nah, itu dia. Padahal menurut Yesus, syarat masuk surga percaya dia sebagai utusan. Bukan sebagai Tuhan. Mana orangnya? Kok kabur? Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku Yesus Kristus utusan. Bukan Bang, di mana Tuhan. dia, Bang? Bang, di mana tadi dia? Sudah keluar lari dia. Lari dia tadi. Aduh. Kemana dia itu? Pendusta itu. Mana dia percaya Yesus sebagai Tuhan bisa masuk surga dari Hong Kong. Padahal Matius 7 ayat 22, 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, oh Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, ya, dan mengadakan mukjizat demi namamu. Pada hari ini aku akan berterus terang kepada mereka. Mereka siapa? Ya tentu yang menyebut Yesus Tuhan dong. Yang melakukan mukjizat atas nama Yesus dong. Aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak kenal kamu. Nyah kau dari hadapanku. Hai para pembuat kejahatan. Tuh, dari mana masuk surga menuhankan Yesus? Nah ini kayaknya guru saya udah ada tanda-tanda napasnya sedikit. Bang. Ya, Aku boleh bertanya nggak? kecil kali suaramu bang. Abang Islam bang? Islam, alhamdulillah Islam. Aku mau bertanya ini tentang sholat. Di sini roomnya debat Islam Kristen bang, jangan dipakai internal bang. Oh ya, oke. Ya Oke. jangan dipakai internal bang, nanti Kristennya nganggur. Bukannya Oh, saya iya, nggak bisa jawab, insya Allah bisa lah ya kan. Tapi kan ini ruang yang disediakan untuk dialog Islam Kristen bang, Oh, jangan digunakan oh, untuk oke bang, internal. oke bang. Nanti lain kali kan saya sudah follow abang tuh. Siap bang. Ini bang Revaldo. Halo bang. Bang Revaldo. Bang Rivaldo. Ayo silakan kawan-kawan Kristen. Kita dialog baik-baik, gak perlu hujat-hujat. Di sini ilmu yang kita utamakan, bukan asal gacor. Ayo. Bang Gusterin. Bang Holong tadi mana Bang Holong? Sudah mulai sadar dia. Bang Anju. Halo Bang Anju. Tuh. Kalau dipanggil nggak dianu turunin aja moderator. Panggil nggak nyaut cepat turun. Ya Bang Anju, halo. Nice. Revaldo. Ini dari tadi nggak nyaut, turunin aja. Oke, belum ada.
Sang Prabu, selamat malam. Assalamualaikum kalau Muslim. Halo, Bang Prabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nyimak aja bang di bawah bang. Oh iya Bang, makasih Bang. Oke siap. Prabu. Yuk. David Kurniawan, selamat malam Bang. Selamat pagi Bang. Selamat malam bang. Oh iya, Islam Kristen nah Bang. Muslim bang. Oh Muslim, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah aja ya bang. Oh iya, silakan Bang, silakan Bang. Bang Andi, Bang Andi monitor. Siapa yang monitor nih? Kita lempu. Aku jangan dibiarin sendiri dong, ajak ngomong dong. Bunda Rahmat dulu, yang lain dulu. Aku lagi ada kerjaan sama Akang dulu sebentar. Aku di kantor ini. Oh, ya. Gimana Pak Petah? Alhamdulillah, saya Pak De. Sehat? Masya Allah. Ini ada tamu baru datang, Eno Gumelar. Selamat pagi, assalamualaikum kalau Muslim. Pak Petah, insya Allah datang Pak. Bang Petah. Insya Allah. Mudah-mudahan tidak ada. Lama kita nggak jumpa, udah 2 tahun. Iya, 2 tahun ya? mudah-mudahan tidak ada yang mendesak di itu ya. Karena kan Pak De kan udah tahu situasi sekarang ya. Kondisi sekarang. Ribet, bikin ribet aja lihat. Aduh. Itu tadi yang lucu tuh Pak Pendeta. Ngaku-ngaku pendeta tapi nggak tahu Bible. Mana ada pendeta tahu Bible, Pak Petah? Terus yang kedua, tadi Pak De sudah memberikan ayat 19 sampai 37. Dia baru membaca di situ, dia di situ sebagai manusia. Terus sebagai utusan. Terus terakhir ditanya, Yesus adalah Tuhan. Aduh, otaknya taruh di mana gitu loh. Bingung. Padahal peringkopnya aja kesaksian Yesus tentang dirinya. Ini benar-benar apa ya? Pukulan telak bagi Kristen itu dikasih judul kayak gitu tuh. Kesaksian Yesus tentang dirinya gitu. Iya makanya Pak De kan dia sudah baca tuh. Ya kan di situ Pak De mengatakan tidak ada pengakuan dirinya adalah Tuhan. Dia baca sendiri bahwa dia adalah utusan, dia sebagai manusia. Iya kan? Yohanes 5:37 ya dibaca juga tadi. Iya kan? Tuhan tidak bisa dilihat. Aku tanya ini terakhir. Yesus Tuhan katanya. Aduh, Masya Allah. Bang. Ya memang dogma ini susah Pak Petah. Susah menghilangkan dogma itu. Kalau bisa lepas dari dogma waras. Kayak Pak Holong itu udah mulai waras dia. Cuma tinggal berani melangkah lebih jauh atau tidak. Iya, saya sih melihatnya tadi, makanya saya mau ngobrol sama Holong tadi, tapi udah turun ya. Kasihan juga tuh selalu dilapor-lapor kasihan tuh. Iya, dilaporkan itu tadi. Makanya. Edis mana berani kalau ada saya, mana berani naik dia. Edis, aduh, sekarang jadi kebanggaan Kristen. Padahal dulu, Bapak belur lawan saya itu. Jangan dulu apa deh, sama saya dulu pernah sama Edis berdua. Waktu masih di Zoom. Iya masih seperti di Zoom kan. Aku undang sendiri berdua kan.
Eh, Edis. Yang lucu itu di Pak Peta tahun 2012. Di situ berjanji mau menginjili saya setiap hari selama 2 jam selama 40 hari. eh. Baru 3 kali kapok, gak berani lagi. Aduh, parah. Parah itu, betul-betul parah itu. Ada tamu. Oh ya, silakan. Bang John. Selamat pagi, Bang John. Pagi, Bang. Salam Islam kenal. Kristen, Bang. Oke, lanjut Pak. Ya, Islam Pak Kristen? Kristen. Oh, Kristen. Apa yang mau dibahas, Bang? Mau ditanya atau mau bertanya, Bang? Mau bertanya aja lah. Nah, silakan, Bang. Antara Nabi Muhammad sama Nabi Isa yang di Al-Quran itu lebih lahir yang mana, yang lebih dulu lahir? Antara Nabi Muhammad sama Nabi Isa. Nabi Isa lah, Bang. Karena Nabi Isa dalam surah As-Saff ayat 6 itu menubuatkan akan datangnya Nabi Muhammad, Bang. Oh begitu ya, Bang. Iya, Nabi Isa duluan lah. Orang dia menubuatkan akan datangnya Nabi Muhammad, Bang. Surat As-Saff ayat 6, ingat saya itu. Iya, Bang. Terus gimana, Bang? Iya. Saya kan cuman belum tahu aja tuh. Bedanya tuh 500 tahun, tuh, Bang. Beda 500 tahunnya. Ya. Terus Makanya ini Nabi yang terakhir itu Nabi Muhammad. iya. Nah, gitu. Uh-uh. Gimana, Bang? Apakah di agama Islam itu percaya apakah Nabi Isa itu bangkit dari kematian atau tidak? Nanti semua akan dibangkitkan, Bang. Kita orang Islam itu percaya akan kebangkitan. Tapi nanti di hari akhir itu akan dibangkitkan. Makanya kalau kita lihat dalam surah Maryam ayat 33, kalau kita paham tata bahasa Arab di situ, itu menggunakan fi'il mudhari, ya, atau kata kerja yang akan datang. Makanya di situ dikatakan amutu. Amutu itu bukan fi'il mahdi, bukan yang sudah terjadi. Ya, tapi kata kerja yang menunjukkan yang akan datang. Iya. Nah, begitu, Bang. Jadi bisa dibangkitkan nanti. Nah, kalau mengenai waktu peristiwa penyaliban, ayatnya sangat jelas. Wa ma qataluhu wa ma sholabuhu. Tidak dibunuh, tidak disalib. Dibunuh aja kagak, bagaimana bisa bangkit? Gitu, Bang. Iya. Tapi penyaliban itu sebenarnya tidak terjadi ya. Penyaliban itu ada. Cuma yang disalib bukan Nabi Isa. Ada peristiwa penyaliban itu ada. Cuma bukan Nabi Isa yang disalib. Bang. Tadi kan udah dikatakan wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin subbihalahum. Nabi Isa itu tidak mati terbunuh dan tidak mati tersalib. Betul. Iya. Kenapa ayat itu bunyinya seperti itu? Karena pada waktu itu terjadi kontradiksi antara mereka, ya. Contoh gini, di dalam kitab Talmudnya Yahudi, Yesus itu dibunuh di rajam batu dia. Iya. Ya kan? Menurut Kristen dia disalib. Iya betul. Artinya disalib. Di Menurut Yahudi di rajam batu. Islam datang. Makanya ayatnya mengatakan tidak dibunuh dan tidak disalib.
Begitu Bang. Iya Bang. Jadi Islam itu hadir sebagai penengah saja. Apakah sebelum Islam ada sumber lain yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu tidak disalib atau Yesus tidak disalib? Ada banyak. Contohnya Injil Basilides. Itu mengatakan Yesus tidak disalib itu. Itu di abad pertama itu Bang. Iya. Jauh sebelum Islam. Nah, Islam ini datang hanya sebagai penengah saja. Terjadinya silang pendapat itu tadi. Ada yang mengatakan dibunuh, dirajam batu. Ada yang mengatakan disalib. Islam datang tidak dibunuh dan tidak disalib. Clear. Itu Bang. Iya. Cuman di dalam Injil kami kan dikatakan bahwa Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Sebenarnya kalau saya baca dengan jeli Bang ya, tidak terpaut dengan dogma, saya di situ tidak menemukan namanya Yesus bangkit. Tidak menemukan. Karena menurut Yesus, Anda baca di dalam Lukas 20 ayat 35, 36, 37. Ceritanya ada satu perempuan mempunyai 7 suami. Orang-orang Yahudi, ya orang Farisi itu mencobai Yesus. Bertanya dia, ada satu wanita mempunyai 7 suami. 7 suami itu bersaudara. Abang pertama menikah dengan perempuan itu, tidak punya anak lalu meninggal. Lalu diteruskan adiknya tidak punya anak meninggal. Diteruskan adiknya tidak punya anak meninggal. Ketujuhnya meninggal dan tidak punya keturunan. Pertanyaannya nanti di hari kebangkitan, bukan surga ya. Orang Kristen salah memaknai ayat ini, kebangkitan dibilang surga. Nanti di hari kebangkitan siapa yang menjadi suaminya? Jawab Yesus, orang yang dibangkitkan dari kematian, dia tidak kawin-mengawin. Dia akan seperti malaikat di surga. Ya, dia akan seperti ruh, kata Yesus. Ya, akan seperti orang yang dibangkitkan akan seperti ruh. Demikian juga yang dikatakan Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 44. Yang ditaburkan adalah tubuh jasmaniah. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Ya, Yesus dan Paulus sepakat bahwa orang bangkit berupa ruh. Demikian juga ketika Yesus menemui para murid, Anda baca dalam Lukas 24 ayat 36, 37 sampai ayat 43. Tiba-tiba Yesus hadir di situ. Shalom. Assalamualaikum terjemahan lama. Sekarang semoga kamu sejahtera. Para murid takut dan ngeri. Menyangka Yesus hantu. Menyangka Yesus roh. Apa kata Yesus? Mengapa kamu takut? Mengapa kamu ngeri? Ini aku sendiri. Lihatlah. Rabalah tangan dan kakiku. Karena bagi roh tidak memiliki daging dan tulang seperti yang ada pada diriku. Yesus datang menunjukkan dirinya roh atau menunjukkan dirinya bukan roh di situ, Bang? Iya, betul. Saya tanya, menunjukkan dirinya roh atau bukan roh? Menunjukkan dirinya sebagai roh atau bukan roh? Sebagai roh. Kata Yesus, kalau aku roh, tidak memiliki daging dan tulang. Aku memiliki daging dan tulang. Lihat tuh. Karena bagi roh tidak memiliki daging dan tulang. Seperti yang ada pada diriku. Yesus memiliki daging dan tulang. Kalau menurut kami itu. Karena para murid belum percaya, ya masih ragu-ragu. Kata Yesus apa? Adakah kau makanan? Lalu para murid memberikan ikan goreng. Lalu Yesus memakannya di hadapan mereka. Emang roh makan, Bang? Iya. Sebenarnya tidak. Roh makan? Tidak. Tidak makan. Kalau roh makan, pecel lele laris tiap malam, Bang.
Kuntilanak datang bang. Bahaya bang, satu bang. Gendruwo datang juga, tuyul datang juga minta ikan goreng. Makanan Jadi, rohani, makanan rohani sama makanan jasmani itu beda. Nah, Roh juga yang dimakan di situ ikan goreng, bukan makan rohani. Kata Kecuali Yesus, mengapa kamu takut dan ngeri? iman yang bisa makan. Menyangka aku hantu. Iya. Lihatlah raba-raba, silakan raba ini loh, raba-raba kata Yesus. Rabalah tanganku raba, kau raba tangan, kakiku juga kau raba. Kalau aku roh, ya kalau roh tidak memiliki daging dan tulang, tapi aku memiliki daging dan tulang. Makanya karena Yesus itu masih memiliki daging dan tulang, ketika mau diraba oleh Maria Magdalena, tidak mau dia, jangan sentuh aku katanya. Yohanes 20 ayat 15, 16. Jangan sentuh aku. Kenapa? Takut disentuh. Kalau dia roh, ngapa takut disentuh? Karena dia masih berupa jasad, berupa daging, masih merasakan sakit, dia nggak mau disentuh karena habis disiksa. Makanya dia tidak mau disentuh. Jadi Yesus belum bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, maka tidak ada penyalipan. Karena orang yang disalib, ya, itu tidak ada orang disalib itu mati dalam keadaan cepat 3 jam. Ya, 3 jam disalib mati itu nggak ada. Orang disalib paling cepat mati 3 hari. Makanya ketika Pilatus mendengar Yesus mati, dia heran. Anda baca dalam Markus 15 ayat 42. Atau ayat 52, 42, saya agak lupa di situ. Pilatus heran mendengar Yesus itu mati. Karena memang tidak ada faktanya. Belum pernah terjadi. Orang yang disalib itu mati di dalam waktu. Belum enggak ada. Gitu bang. Lanjut bang. Iya. Cuman dalam iman kami kan Tuhan Yesus itu disalibkan, mati, dikubur dan bangkit pada hari yang ketiga. Ya, itu iman Anda. Tapi kalau saya baca Bible, saya cermati betul-betul, dia tidak disalib. Bahkan Yesus pernah menjanjikan begini. Anda baca dalam Matius 12 ayat 39 sampai 40. Ya. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini meminta satu tanda. Ya. Tanda tidak akan diberikan selain tanda Nabi Yunus yang tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari dan 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi selama 3 hari dan 3 malam. Ya. Katanya, Yunus mati atau hidup di dalam perut ikan? Hidup. Anda baca Yunus 2 ayat 4. Yunus berdoa dari dalam perut ikan. Emang Dalam orang mati 3 bisa berdoa? 3 hari 3 malam. Ya, Yunus hidup. Ya, betul. Kalau Yunus mati, tidak ada tanda, tidak ada keajaiban. Apa tandanya? Apa hebatnya? Apa ajaibnya? Orang ditelan ikan tapi mati, nggak ada ajaibnya. Supaya ada keajaiban, supaya ada tanda, Yunus hidup. Ternyata waktu dia dimuntahkan oleh ikan dalam keadaan hidup. Betul. Nah, Yesus menaruh satu keranjang dirinya dengan Yunus. Bahwa dia akan mengalami tanda yang dialami Yunus. Kalau Yesus mati di dalam kubur, apa hebatnya? Apa ajaibnya? 3 hari 3 malam itu ajaib. Kalau waktu itu merupakan keajaiban, Bapakku lebih ajaib. Bapakku udah 40 tahun di dalam kubur. Apa ajaibnya orang dikubur mati? Orang ada keajaibannya kalau dikubur tidak mati. Nah, itu baru keren. Kalau Yesus mati, dia tidak mengalami tanda seperti Yunus. Yunus hidup, Yesus mati, apanya yang sama? Gak sama sama sekali. Nah, supaya tanda Yunus terpenuhi pada diri Yesus,
Yesus harus hidup. Begitu Bang. Kalau Yesus mati, pembohong dia. Saya nggak setuju Yesus dikatakan pembohong. Dia orang suci dia. Oke, terima kasih. Silakan, apa lagi Bang? Saya Ya, akan pasti. melayani Anda kalau Anda baik, dialog